Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Baitus Salam yang dirahmati Allah dan pemirsa Zoom yang berada di rumah mana yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul dan sama-sama dalam melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah salat wajib kita dan ibadah-ibadah lainnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman yang sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita di masjid ini. Insyaallah kita akan melaksanakan kajian subuh pada pagi ini bersama guru kita Ustaz Mas LCMA yang tentang kajian fikih muamalah lanjutan. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita semua umat yang telah senantiasa menjunjung sunnah Rasulullah SAW. Semoga mendapat syafaat beliau di akhir yaumul nanti. Bapak-bapak jamaah Masjidil Islam yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita ikuti kajian subuh ini dengan sama-sama buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan kajian ini bersama guru kita Ustaz Muhammad LCMA tentang fikih muamalah. Pada guru kita kami persilakan beliau tafadhal. Bisa ini apa? Host. Mau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah taala, baik yang hadir di Masjid Baitus Salam ataupun yang mengikuti melalui media Zoom dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di awal waktu. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Ini disampaikan oleh Rasulnya bahwasanya barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah maka sama seperti melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulnya bahwasanya orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan selamat dari sifat kemunafikan. Karena salat subuh berjamaah berat bagi orang munafik. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala kasih kita nikmat, kita bisa hadir salat subuh berjamaah. Maka insya Allah ini sebagai tanda kita bukan termasuk orang yang munafik. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan iman ini terus ada pada diri kita sampai akhir hayat kita nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk mendapatkan keberkahan dari ta'lim ini, marilah kita membuka ta'lim ini dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita untuk memohon kepada Allah
ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita niatkan pahala pada ini kita hadiahkan untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, yang telah berjasa dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dan segala macam kebaikan dunia ini dengan wasilah mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wal hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita kali ini adalah baik salam. Jadi sebelumnya kita setelah bahas baik murabahah, sebelumnya lagi kita sudah bahas tentang baik atau jual beli. Ya, dari rukunnya dan syarat-syaratnya semua kita telah bahas secara terperinci. Kemudian kita lanjutkan dengan baik murabahah, salah satu bentuk jual beli di mana penjual memberitahu kepada pembeli berapa modal yang dikeluarkan untuk membeli barang tersebut. Lalu si penjual meminta kepada si pembeli untuk memberikan keuntungan. Nah, jadi ciri khas baik murabahah adalah penjual memberitahu kepada pembeli berapa modal yang dikeluarkan. Lalu dia meminta keuntungan sebagai tambahan dari harga beli tersebut. Nah, sekarang bentuk jual beli yang lainnya adalah cara pembayarannya. Kalau seandainya pembeli menunda pembayaran, nah ini umum. Ya, umum lah, ngebon, utang, nah itu umum ya. Ya ngebon, ambil garong sekian. Ya, nah, karena umum mungkin nggak ada istilah khusus. Ya, jadi pembeli menerima barang lebih dahulu, bayarnya nanti. Ya, atau mungkin bayarnya nanti dicicil. Nah ini juga umum juga ya. Begitu. Nah, itu baik bil ajal namanya, jual beli ya dengan pembayaran yang ditunda. Ya, jadi nggak tunai dibayar di tempat. Mestinya sesuai dengan definisi tukar menukar harta. Berarti pembeli memberikan uang, penjual memberikan barang. Mestinya begitu kaidahnya. Tapi dalam kondisi tertentu pembeli tidak memiliki uang atau tidak bawa uang atau hal yang lainnya. Nah di sini penjual ridho, pembeli mengambil barang, membayarnya nanti. Nah ini sebaliknya, penjual yang belum memiliki barang, belum memiliki barang. Dia butuh modal untuk mendapatkan barang tersebut. Ya. Nah, di sini dibolehkan penjual menjual sesuatu yang belum dimiliki. Ya. Ini sebagai bentuk kemudahan karena secara kaidahnya sebagaimana kita pelajari dalam syarat jual beli dan rukunnya, mestinya barang yang dijual ada dan sudah dimiliki oleh penjual. Namun dalam kondisi tertentu, misalkan penjual belum memiliki atau belum bisa menyerahkan pada saat akad, nah karena kebutuhan maka diperbolehkan. Nah ini disebut dengan baik salam atau jual beli salam. Diberi nama baik salam berasal dari kata memberikan atau menyerahkan. Ya, memberikan atau menyerahkan. Itu secara etimologi. Secara terminologi ya, sebagai sebuah istilah menjual sesuatu yang tidak tunai dengan pembayaran yang tunai. Berarti penjual
menjual barang yang tidak tunai, artinya tidak diberikan kepada pembeli saat akad, baik ya karena memang belum memilikinya atau tidak berada di majlis. Berarti penjual menyerahkannya tidak tunai, namun pembeli membayar tunai. Itu definisi singkatnya. Definisi lebih lengkapnya, menjual sesuatu yang disebutkan spesifikasinya. Jadi ketika akad barangnya belum ada, tapi disebutkan barangnya apa, spesifikasi disebutkan secara mendetail, ya, dan masih berada dalam tanggungan penjual. Arti dia menanggung akan menyerahkannya pada waktu yang disepakati dengan pengganti atau kompensasi yang dibayarkan tunai. Nah, dari definisi ini ya, kita bisa ambil contoh. A membeli buku dari B, buku tulis sebanyak 24 lusin, merek CC yang berukuran 19 kali 28 cm, berisikan 48 lembar, dengan pembayaran tunai sejumlah 240.000. Dan buku tulis tersebut akan diberikan 7 hari setelah akad. Jadi barang yang dijual oleh si B ini tidak ada di majlis, tapi jangan sebutkan perinciannya, spesifikasinya. Apa yang dijual? Buku tulis, ya, apa mereknya? CC, ya. Ukurannya berapa? 24, 19 kali 28. Kan buku ukurannya beda-beda kan? Macam-macam. Yang berapa lembar? Yang 48 lembar. Ya, berapa banyak? 24 lusin. Bahkan kalau mau lebih detail lagi, mungkin kertasnya kan ada yang tebal tipis tuh. Yang berapa gram? Nah, kan begitu. Ya, ini disebutkan dalam akad. Termasuk waktu serah terimanya pun disebutkan kapan akan diserahkan, dalam waktu 7 hari misalkan. Nah, ini semua disebutkan dalam akad. Nah, di sini A sebagai pembeli membayar tunai, nggak boleh sebagian, harus tunai. 240.000 tunai. Nanti kita bicara tentang syarat-syaratnya. Kemudian si A sebagai pembeli dalam jenis jual beli ini disebut muslim, bukan baik istilahnya, karena dia aslama, menyerahkan. Kenapa nggak dibilang bukan mustari ya, bukan mustari, bukan pembeli, tapi muslim yang menyerahkan uang? Karena hakikat jual beli tidak semua unsur terpenuhi, maka nggak disebut mustari. Begitu juga penjual si B, nggak disebut baik, tapi disebut muslamun ilaihi, orang yang diberikan uang tadi. Ya. Kemudian buku tulis yang menjadi objeknya tadi disebut muslam fihi, ya, objek salamnya. Dan uang yang diberikan nggak disebut thaman, tapi disebut ra'sul mal, modal. Nah, ini ulama ketika memberikan istilah ini karena mereka memandang jual beli yang seperti ini tidak memenuhi unsur jual beli yang sebagaimana mestinya, sehingga istilahnya pun diganti, enggak mustari dan baik, ya, bukan pembeli dan penjual, bukan juga sil'ah, barang, bukan juga thaman, tapi ra'sul mal. Ya, jadi ulama detail ya dalam membuat istilah. Karena kalau dibilang mustari, barangnya belum ada, ya, yang dibeli. Kalau dibilang baik, barangnya belum ada yang dijual. Kalau dibilang thaman, pembayaran, dia belum menerima barang, dia belum lagi membayar, maka disebutlah ra'sul mal, modal. Ya, jadi penjual butuh modal nih.
Ya, butuh modal. Maka disebutlah uang tadi sebagai rasul mal, bukan utama. Penjual disebut muslamun ilaihi sebagai penerima modal tadi, bukan sebagai penjual. Pembeli disebut muslimun yang menyerahkan modal, bukan mustari. Ya. Bahkan barangnya pun gak disebut sil'ah atau mabi'. Ya, tapi disebut muslamun fihi, objek salamnya. Gitu, jadi ulama memberi istilah yang sesuai dengan subjek pembahasannya itu apa. Jadi dari sini jual salam itu ya salah satu bentuk jual beli yang khusus. Karena tidak memenuhi unsur jual beli yang sebagaimana mestinya, maka akan disebut dengan bayar atau jual beli. Nah, sehingga dari penjelasan tadi ya, rukun salam ada pelakunya muslimun yang pertama yaitu pembeli, muslamun ilaihi yaitu penjual, yaitu pelaku akadnya, kemudian objek akadnya ya, yaitu muslamun fihi ya, diberikan ya, oleh muslam ilaihi ya, yaitu penjual, rasul mal modalnya diberikan oleh muslim, dan akad ijab dan kabul, ijab dari muslim, kabul dari muslim lain. Tapi ini nggak mesti ya, kalau ijab itu ulama beda pendapat nanti. Kalau menurut mazhab Syafi'i ya, ijab itu dari penjual ya, kabul dari pembeli. Tapi kalau Hanafi yang mana duluan itu ijab. Yang mana duluan dah, apakah pembelinya duluan atau penjualnya duluan. Dan ini perbedaannya enggak substansi, ada yang enggak krusial. Itu enggak menimbulkan hukum yang besar. Nah, jual seperti ini hukumnya boleh. Apa dalilnya? Ya. Yang pertama Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, idza tadayantum, jika kalian ya berhutang piutang. Tadayantum itu berarti dua pihak. Ya. Arti mungkin kamu sebagai orang yang berhutang atau mungkin sebagai yang berpiutang. Karena tadayantum saling. Ya, saling. Arti mungkin kamu sebagai yang berhutang, mungkin kamu sebagai yang berpiutang. Ila ajalin musamman, sampai ajal batas waktu yang musamman yang ditentukan. Ya makanya kalau utang piutang itu sepakatin kapan bayarnya. Walaupun nanti pas jatuh tempo mungkin dia belum mampu. Jangan lepas, dah saya ganti kapan sampai duit. Nah, jangan begitu. Ya, harus jelas kapan mau kembalikan, tanggal sekian. Oke. Ya, jangan lepas. Memang ini bukan syarat sah ya, tapi ini untuk menghindari ya perselisihan yang mungkin terjadi di waktu mendatang. Gitu. Selain ada hukum-hukum lainnya yang bisa diakibatkan oleh hal ini. Faktubuh, maka tulislah, catat. Catat. Baik sebagai berpiutang ataupun yang berhutang, mencatatnya. Gitu. Nah, di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang aturan-aturan dalam hutang piutang. Itu diantaranya mencatat. Nah, sehingga kesimpulannya adalah utang piutang hukumnya boleh. Karena sesuatu yang tidak boleh, tidak mungkin Allah telah menjelaskan tata cara. Nggak boleh, udah selesai, nggak pakai tata cara. Tapi ketika dijelaskan tata cara, menunjukkan itu boleh. Gitu ya. Ulama menjelaskan jadi kalau ada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang tata cara suatu perbuatan, berarti itu menunjukkan perbuatan tersebut hukumnya boleh. Karena kalau nggak boleh, buat apa dijelaskan tata caranya? Nggak boleh kan ditinggalkan, selesai. Ya, jadi ayat ini ketika menjelaskan tata caranya, maka menunjukkan utang piutang ini boleh. Nah, di sini baik salam utang piutang itu apa? Penjual berutang pada pembeli. Itu apa, Bang?
barang tadi. Karena utang itu kan sesuatu yang dalam tanggungan, itu namanya utang. Sesuatu yang belum dilunasi namanya utang. Di sini penjual belum memberikan barang kepada pembeli, nah berarti di sini penjual berutang. Nah, berarti jual beli dengan cara berutang seperti ini hukumnya boleh. Ibn Arabi mengatakan dain adalah suatu transaksi di mana salah satu dari objek akad diberikan dalam majlis dan objek yang satunya masih dalam tanggungan. Ya. Itu namanya dain. Dain itu kalau kita terjemahkannya utang. Dikatakan utang itu kalau salah satu pihak menyerahkan, salah satu pihaknya belum. Ya. Nah, kalian sebut dengan ain, ya, sesuatu yang hadir di tempat. Dia kata ain kan mata, ya kan? Disebut ain karena kelihatan. Nih barangnya, nah itu ain namanya, gitu ya. Maka dalam bahasa fikih muamalah disebut ain barang. Kenapa? Karena hadir terlihat. Gitu. Ya. Dalil yang lainnya dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man aslafa fi syai'in falyuslim fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum." Muttafaqun alaih. Man aslafa fi syai'in, barang siapa yang melakukan jual beli salam, falyuslim fi kailin ma'lum, maka lakukanlah jual beli tersebut dalam kailun. Apa kailun? Takaran. Maklum diketahui. Beli beras 5 liter. Ya. Kapan dianterin? Nanti jam 10 saya antar. Begitu. Jelas disebut kailunnya. Wazan maklum, wazannya, timbangannya. Ini kalau pakai timbangan, ya. Beli berapa? 100 kilo. Kapan diantar? 2 hari lagi. Nah, ila ajalin maklum, sampai ajal yang diketahui. Makanya ajal pun disebutkan. Ya. Nah ini konteksnya kan zaman Nabi kan sederhana ya. Objek jual beli umumnya makanan, umumnya. Kalau kita kan udah lebih kompleks, ya. Begitu. Kalau zaman Nabi kan sederhana, ya. Kalau dari makanan dan pangan itu aja dua kan. Ya kalau nggak makanan pangan udah itu aja. Nah, nggak ada transaksi jual beli HP, mobil kan nggak ada. Gitu. Itu yang paling umum ya. Yang paling umum itu, ya. Ya kalau nggak makanan, ya pangan. Ya kalau nggak pangan, sandang gitu. Kalau makan pakaian gitu. Nah yang paling umum ya, yang paling umum makanan. Makanya di sini sebutnya cuma 2, takaran dan timbangan, gitu kan? Ya, beli gandum, beli daging, misalnya gitu ya, berapa kilo, ya kan? Atau beli apa namanya gandum berapa liter dan seterusnya, gitu. Ya. Nah jadi karena yang zaman Nabi yang umumnya itu, yaitu yang Nabi sebutkan. Nah kalau zaman sekarang berarti apa? Objeknya banyak, ya harus sebutkan spesifikasi. Ini barangnya. Ya. Contoh zaman sekarang yang kita beli online, nah, itu kan namanya nggak tunai barangnya. Besok sampainya, 2 hari lagi, 3 hari lagi kan begitu, ya kan? Nanti disebutkan barang akan dikirim tanggal 12 atau antara 12 sampai 15 kan begitu ya? Disebutkan spesifikasinya, bahkan gambarnya, fotonya begitu disebutkan. Nih mereknya ini, terus detail. Jadi detail begitu. Nah itu kalau zaman sekarang begitu ya, udah jadi baik salam sekarang banyak malah. Ya. Nah sekarang kita bicara tentang syarat-syaratnya. Jadi kalau fikih begitu ya, habis rukun syarat. Karena rukun itu memberikan gambaran bentuk. Syarat memberikan gambaran isi. Rukun secara bahasa artinya sudut. Apakah bangunannya persegi 3? Berarti sudutnya 3. Kalau persegi 5, sudutnya 5. Kan begitu. Itu namanya gambaran ya. Gitu ya, seperti itu. Nah, syarat itu isinya. Ya. Temboknya apakah kayu ataukah batu, batunya apakah hebel ataukah bata merah dan seterusnya.
Itu namanya syarat ya, ilustrasi begitu. Oke, atapnya, jadi atap kan rukun. Atap, lantai, dinding, pintu, jendela itu rukun namanya. Rukunnya tuh, ya kan? Gitu. Ada berapa pintu, ada berapa jendela, gitu tuh rukun tuh. Baru ada syaratnya, ya. Lantainya marmer, porselin, keramik, gitu ya. Nah, atapnya baja ringan, ya, genteng, dan seterusnya. Nah, itu syarat namanya. Begitu juga dalam fikih. Makanya pertama kita bicara rukun. Setelah definisi apa? Rumah. Ya kan? Rumah adalah suatu bangunan, kan begitu kan? Ya, yang ada pintunya, yang ada jendelanya dan seterusnya, begitu. Atau mungkin definisi lain, rumah adalah tempat tinggal. Nah, baru ada syarat. Ya. Pertama kita bicara tentang syarat pelaku akad. Ya. Nah, maaf, syarat akad dulu ya. Yaitu ijab dan qabul. Boleh menggunakan kalimat apapun selama menunjukkan apa yang diinginkan. Jadi nggak mesti ada kata salamnya, nggak mesti ya. Yang penting menunjukkan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak dan saling redha. Boleh menggunakan kalimat jual beli selama disertakan juga syarat-syaratnya. Nanti kita lihat syarat-syaratnya. Gitu. Boleh dengan kalimat jual beli. Nih, saya jual. Ya, saya mau jual, tapi barang nggak ada. Atau saya mau beli, nanti antar barangnya. Gitu. Boleh dengan kalimat jual atau beli. Tidak boleh ada penggantungan. Nanti kalau si fulan datang saya jual. Nggak boleh. Maksudnya nggak boleh apa? Nggak sah. Maksudnya nggak sah apa? Belum terjadi jual beli. Belum terjadi jual beli. Ya. Dibolehkan adanya khiyar syarat. Khiyar itu apa? Hak untuk membatalkan. Itu nama khiyar. Ya. Ditulis itu. Jika ingin mengembalikan diberi waktu 3 hari. Nah, kan gitu. Ya. Sepakat. Ya, kalau membatalkan boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi boleh dalam akad disebutkan khiyar. Ya. Penjual boleh mengembalikan barang dalam waktu 3 hari. Gitu. Itu namanya khiyar syarat. Ya. Yang disebutkan dalam akad. Adapun pelaku akad ya umum ya. Ini cakap hukum, artinya mengerti aturan-aturan. Jadi nggak harus balik ya, nggak harus usia dewasa. Ya. Kemudian yang kedua memiliki kewenangan melakukan akad baik sebagai pemilik ataupun wakil dari pemilik. Ya. Nah kalau wakil paling umum dah ya, karena yang namanya toko-toko kan yang menjual karyawan bukan pemilik. Udah pasti wakil namanya. Gitu. Apalagi supermarket yang gede. Ya. Si A punya supermarket ratusan. Yang transaksi ya udah pasti wakilnya, nggak mungkin dia. Ya. Tapi dia punya kewenangan, gitu ya. Gitu. Kemudian tidak sedang dicabut kebebasannya, seperti diputuskan oleh hakim pilot, ya, sehingga dia nggak boleh melakukan akad jual beli. Secara hukum kan ada begitu ya. Dia punya harta, tapi oleh hakim disita, ditahan, sehingga dia tidak bisa melakukan akad apapun. Gitu. Okay. Adapun syarat yang utama yang paling penting di sini adalah objek. Ya, objek kan 2. Ya, muslafihi barangnya dan rasul mal modal yang diberikan oleh pembeli. Nah, sebelum bicara syarat satu persatu, kita bicara syarat secara umum. Pertama, objeknya harus harta. Ini udah umum ya, sama dengan jual beli, nggak usah kita ulangi lagi. Kemudian bisa berupa uang, barang atau manfaat. Arti yang dijual itu boleh barang, ya, boleh juga manfaat. Berarti kalau manfaat namanya sewa, ya. Begitu juga pembayarannya. Bayarnya boleh dengan uang, bayarnya boleh dengan barang, bayarnya boleh dengan jasa. Ya, jasanya apa? Misalkan membantunya ya bekerja. Itu namanya jasa. Dia boleh bentuk uang, boleh bentuk barang, boleh bentuk jasa.
Ya, alat pembayarannya seperti itu. Kemudian dalam akad tidak mengandung riba, baik fadl ataupun nasiah. Ya. Riba itu kan barang tertentu kayak uang. Makanya di sini dalam akad tadi kan ada utang piutang. Nah, utang piutang itu ya, terkadang ada unsur ribanya. Nah, ini dipastikan tidak ada unsur ribanya dalam ya, baik salam di sini. Misalkan dalam akad berasnya 100 liter, kan begitu ya? Harganya berapa? 1 juta misalkan. Nah, kemudian penjual menyerahkannya terlambat, akhirnya ditambah jadi 110. Nah, ini nggak boleh. Ya, seperti itu. Kemudian syarat khusus terkait rasul mal. Diketahui jumlahnya. Tadi misalkan kita 240.000. Disebutkan jenisnya, rupiah misalkan, dolar misalkan, harus jelas disebutkan. Kemudian diserahkan di majelis akad. Jadi harus tunai. Nggak boleh nggak tunai. Kalau nggak tunai, gimana sih? Nah, ini kan ada COD, nggak tunai dong. Kalau COD nggak tunai ya? Ya kan ada pilihan COD, berarti kan nggak tunai. Nah, kalau seperti ini berarti ketika akad belum terjadi jual beli, belum terjadi jual beli. Kapan terjadinya? Nanti barang datang bayar, itulah jual belinya. Jelas ya? Jadi kalau misalkan COD, nanti saya bayar kalau udah datang barangnya. Nah, ini kalau seperti ini belum terjadi jual beli. Karena kalau misalkan pembeli belum bayar, penjual belum ngasih barang, berarti sama-sama berutang. Sama-sama berutang. Itu berarti utang ditukar utang, jual beli utang. Ini nggak boleh, bagi kali dikali, itu nggak boleh. Ya, maka harus salah satunya bayar, pembeli bayar tunai. Nanti penjual ngasih barangnya ya di waktu yang akan datang. Atau tadi sebaliknya, pembeli nerima barang, bayarnya nanti. Nggak boleh dua-duanya nanti, nggak sah. Tidak sah. Jadi maksudnya tidak boleh itu tidak sah. Berarti belum terjadi jual beli. Berarti segala dampaknya belum terjadi. Misalkan kalau kita belinya COD, lalu penjual membatalkan sepihak, kita nggak bisa nuntut, karena belum terjadi jual beli. Paham ya? Kan belum terjadi jual beli. Jadi kalau pihak penjual membatalkan sepihak, nggak bisa kita nuntut. Lain halnya kalau kita udah bayar, berarti kan penjual berutang, dia wajib memberikannya kepada kita. Ini poin penting ya. Yang kalau COD dibatalin jangan protes, kan gitu ya. Kenapa? Ya berarti ada ikatan, belum ada ikatan, gitu. Ya seperti itu. Atau barang belum sampai, ini belum jadi tanggung jawab kita. Jadi misalkan barang belum sampai, ya itu masih tanggung jawab penjual. Kenapa? Karena belum ada ikatan. Belum ada ikatan begitu. Ya. Jadi dikatakan tidak boleh maksudnya apa? Tidak sah. Gitu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh transaksi COD ya. Boleh, tapi belum terjadi jual beli. Ibarat nikah baru lamaran. Belum akad nikah. Kan akad nikah ya. Pihak perempuan walinya mengatakan saya nikahkan, disahkan ke putrinya, ya kan? Yang laki-laki mengatakan saya terima dengan mas kawin sekian, kan gitu, ya kan? Nah, diserahkan mas kawinnya. Ya. Nah kalau misalkan cuma tunangan kan belum nikah, cuma janji akan nikah. Sama juga dengan jual beli yang COD tadi. Ya.
Ya, kalau belum dibayar, berarti belum terjadi jual beli. Ya. Maka jika diserahkan sebagian, nah itu berarti belum terjadi jual beli. Gimana jika diserahkan berupa piutang? Maksudnya gimana? Saya beli dari Pak Hari. Nah, Pak Hari punya utang sama saya. Ya, saya punya uang di Pak Hari 200.000. Nah, 200.000. Boleh nggak piutang saya buat bayar? Ya udah, bayar pakai uang yang piutang itu. Gitu. Ya. Nah, ini ulama beda pendapat. Ada yang melihat dari sisi substansinya, ada yang melihat dari sisi formalitasnya. Kalau substansinya, ya bayar udah, kan gitu kan? Kenapa? Ya udah, uang yang harusnya jadi saya ambil, saya serahkan kamu. Kan begitu ya? Berarti buat pembayaran piutang yang kemarin ya, Pak Fahri, gitu. Lunas ya, sudah bayar ya, oke. Tapi ada yang melihat formalitasnya, nggak ada penyerahan, nggak ada penyerahan. Karena dalam Islam itu akad muamalah itu mesti ada perpindahan dari satu ke yang lainnya. Nah, ini yang menjadi perdebatan pendapat di kalangan ulama sekarang. Karena ada transaksi-transaksi yang tidak terjadi perpindahan secara nyata. Nggak terjadi perpindahan secara nyata. Hanya perpindahan di atas kertas. Ya, nggak nyata, cuma di kertas doang. Nah, ini yang jadi polemik. Ya kan? Yang jadi polemik nih. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ikut ya seminar tentang SPSN, surat berharga sukuk nasional, kita apa istilahnya Bang? Ya, jadi kita beli sukuk, pemerintah jual, ya kan? Nanti kita dapat hasil. Gitu. Nah, itu dia berdebat aja, nggak ada perpindahan. Nah, ini nanti kita bahas secara perinci ya, begitu. Ya, nggak ada perpindahan secara real. Ya, hanya formalitas aja. Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat. Jadi ada mengatakan harus ada pindah tangan. Nih uangnya, kan begitu. Jadi ada yang melihat formalitasnya, ada yang melihat substansinya. Nah, kita boleh mengambil yang ya lebih mudah, nggak apa-apa. Ya, segitu. Kemudian jika berupa harta dititipkan, nah ini mirip, cuma bentuknya bukan uang tapi harta. Ya, saya bayar pakai HP saya yang kemarin di tangan kamu, begitu. Ya, boleh nggak? Sama juga tadi perdebatannya dengan jika dibayar dengan piutang. Sekarang syarat khusus buat muslim fihi. Ya. Nah, muslim fihi itu kan barang. Bagaimana kalau yang dibeli oleh pembeli adalah uang? Berarti penjualnya akan ngasih uang. Ya. Maka kalau penjual ngasihnya uang, pembeli nggak boleh ngasih uang juga. Paham nggak? Penjual ngasihnya uang kapan? 3 hari lagi, ya kan? Pembeli nggak boleh ngasihnya uang juga, karena berarti uang dengan uang. Paham ya? Nah, kalau uang dengan uang harus tunai dua-duanya. Nggak boleh kalau uang dengan uang satu tunai satu enggak, harus tunai. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat mazhab Maliki masih membolehkan sampai waktu 3 hari. Kalau mazhab Maliki, ya seperti itu. Atau manfaat. Jadi kalau penjual memberikan uang, berarti pembeli memberikan manfaat. Maksudnya gimana? Kerja dulu, nanti dibayar, kan begitu. Berarti kan manfaat kan? Seperti itu. Nah, itu boleh. Tapi kalau uang dengan uang, nah itu nggak boleh salah. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya, bukan ditentukan bendanya, sifatnya aja. Nih, barangnya ini. Bukan ini barangnya yang ini. Nah, nggak begitu. Nih, barang yang ini nih, nanti saya kasih. Enggak. Sifatnya aja bukan barangnya.
Ini barangnya yang ini, bukan yang ini, tapi barangnya dengan sifat atau spesifikasi seperti ini. Barangnya mana? Yang mana aja? Terserah mau barangnya yang ini, yang itu, yang mana aja. Yang penting sifatnya disebutkan atau spesifikasinya disebutkan. Bukan barang yang ditentukan di barang yang ini. Ya. Jadi nih, yang ini ya, enggak. Ya, seperti itu. Kemudian sesuatu yang dapat ditentukan secara pasti dengan menyebutkan sifat-sifatnya tadi ya. Jadi sifat-sifat yang disebutkan. Ditentukan jenisnya, takarannya, beratnya, jumlahnya, semua dengan standar setempat. Ya, jadi kalau misalkan jenisnya uangnya, apakah uangnya rupiah, yaitu standar setempat. Ya, beratnya mungkin ada yang jual telur butiran, ada yang jual telur kiloan, kan begitu ya? Ya kan? Ada yang jual beras kiloan, ada yang jual beras literan, begitu. Ya, susu ada yang jualnya per liter, ada yang jual per kilo. Nah, berarti tergantung standar yang berlaku di tempat tersebut. Kemudian barang yang dijual oleh penjual tadi nggak tunai, artinya kapan? Ya nanti diserahkannya pada waktu yang disepakati. Karena kalau tunai namanya bukan salam. Ini barang ini, berarti bukan salam. Ya, seperti itu. Kemudian ditentukan waktu penyerahannya. Kapan diserahkannya? Ditentukan. Kemudian dapat diserahkan pada waktu dan tempat yang disepakati. Misalkan belinya apa? Beli mangga. Kapan saya serahkan? Ya, 2 bulan lagi. Nah 2 bulan lagi ternyata belum musim mangga, berarti salah masih 2 bulan lagi. Belum musim mangga kok. Makanya waktunya harus yang mungkin, mungkin. Jadi jangan asal tebak waktu ya, tapi waktu yang mungkin. Gitu. Nah kemudian ini ada transaksi salam yang dilakukan oleh perbankan. Berarti salamnya berantai, paralel. Kalau tadi kan biasa cuma 2 pihak kan, cuma dua pihak. Nah, ini 3 pihak sekarang. Maka disebut dengan salam paralel. Ya. Jadi di sini sebuah bank, ya. Ini saya kasih lihat ilustrasinya aja langsung. Ya. Jadi akad pertama, ini kontraktor dia butuh katakanlah semen misalnya. Tapi dia nggak punya modal untuk beli semen, katakanlah jumlahnya besar, 1 M misalnya, nggak ada duitnya, maka dia datang ke bank, Oke. Dengan harapan kalau bank membantu, nanti dia akan bayar cicil, kan begitu. Nah di sini kontraktor membayar tunai ke bank. Lalu bank menyerahkan barang ke kontraktor pada waktu yang disepakati. Maaf saya ulangi lagi. Begini, bukan kemampuan bayar ini. Kontraktor pengen beli barang, tapi butuhnya masih lama. Dengan harapan kalau bayar di muka harganya lebih murah, begitu maksudnya. Saya ulangi lagi yang tadi saya koreksi. Ya, kan biasanya kita kalau bayar di awal harapannya lebih murah, betul ya? Walaupun kita butuhnya 6 bulan lagi nih. Ya, tapi kalau kita bayar sekarang lebih murah, kan bisa begitu kan? Gitu. Itu kan kalau bayar di muka bisa begitu. Ya kalau bayar di muka sama penganggaran nanti biasanya buat apa? Nanti aja kan gitu. Ya, umumnya kalau kita bayar di muka dengan harapan lebih murah. Ya, saya koreksi lagi, saya ulangi. Jadi yang butuh semen ini ya, dia bayarnya lebih murah gitu. Ya. Nah kemudian bank datang ke pabriknya. Ke pabriknya. Nah bank bayarnya tunai ke pabrik, nanti baru pabriknya ya menyerahkan barang pada waktu yang disepakati. Nah cuma di sini yang saya lihat skemanya, yang saya cari-cari, yang saya browsing, itu dari produsen kepada pembeli langsung menyerahkan. Mestinya nggak begitu. Mestinya dari produsen nih serahkan ke bank, bank serahkan ke pembeli, mestinya begitu. Jadi jangan langsung dari produsen ke pembeli, berarti kan nggak ada serah terima, nggak ada serah terima, mestinya begitu. Ya, seperti yang udah kita bahas ya. Jadi kalau kita beli, terima dulu baru jual. Ya, atau kalau bayi salam, ya,
Berarti kita menjual sesuatu yang belum kita punya. Belum kita punya. Kita terima duitnya, kemudian kita beli barang, ya kan? Kita bayar tunai. Nah barangnya nanti diserahkan ke kita serahkan lagi kepada pembeli. Jangan dari penjual yang ini langsung diserahkan ke pembeli yang pertama, nggak lewat kita. Nah itu nggak boleh seperti itu, ya. Nah di sini dibolehkan dengan syarat antara akad bank dengan produsen dan bank dengan konsumen. Nah ini nggak boleh ada ikatan atau keterkaitan, masing-masing dua akad yang terpisah. Dua akad yang terpisah, nggak boleh dikaitkan. Gitu. Kemudian barang yang dijual oleh pihak bank kepada konsumen itu nggak boleh dipastikan saya akan beli dari pabrik A, dari pabrik B. Ya. Tapi pokoknya saya jual nanti saya serahkan. Gitu. Dari manapun mengambilnya. Ya. Nah ini ulama menjelaskan kenapa ada syarat seperti ini. Karena yang penting adalah konsumen pembeli menerima barang dari manapun si penjual mendapatkannya, ya. Jadi nggak mesti dari tempat tertentu atau pabrik tertentu. Nah jika sudah diserahkan barangnya, selesai sudah ikatan, baik salam tadi. Atau kalau seandainya barangnya tidak ada, gagal, nah maka akadnya jadi batal. Selesai. Jadi selesainya akad baik salam itu pertama diserahkannya barang, selesai sudah. Berarti nggak ada ikatan lagi nih, ya, udah nggak ada ikatan lagi. Atau dibatalkan karena barang yang dibeli ya, tidak dapat diserahkan karena suatu hal, ya. Jadi setiap akad itu ada akhirnya, karena akad itu kan ikatan, ya kan? Nah ikatan itu kan ada saatnya lepas. Kalau diikat terus nggak bebas namanya. Baik, itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Jika masih ada yang ditanyakan silakan. Baik yang bertanya yang ada di masjid atau mungkin yang ada di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang kami tanyakan tentang baik salam ini. Yang pertama tentang waktu penyerahan. Yeah. Waktu penyerahan itu ada batasannya kan? Apakah seminggu, sebulan, 3 bulan, mantan terus bertahun malah? Yeah. Sebab kita tahu ada namanya perdagangan berjangka, credit spreading itu. Yeah. Itu biasanya di bursa-bursa komoditi di beberapa negara-negara maju itu kan apa? Ada yang namanya hedging, lindung nilai. Dari waktu penyerahannya itu kalau nggak salah minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Yeah. Jadi kalau kita butuh minyak mentah nih, Indonesia butuh minyak mentah sekian barang, gitu ya. Yeah. Dalam waktu 6 bulan. Indonesia itu sudah beli dulu ke bursa tersebut. Katakanlah di CPOT, bursa CPOT yang ada di Chicago, Amerika. Indonesia menyerahkan uang sekian M atau sekian triliun dengan harapan mendapatkan hedging, lindung nilai, harganya tidak naik ketika dalam waktu 6 bulan itu. Nah, apakah ini perdagangan semacam ini yang ada di bursa komoditi juga baik kesalahan? Itu yang pertama. Yang kedua tentang kita beli rumah nih. Nah, beli rumah kan biasanya kalau rumah-rumah hujan itu kita kan ngasih DP dulu. Iya. Ada 20% dari total harga, ya. Ada bahkan yang 50%. Kita bayar dulu. Nah, DP itu apakah bisa praktek perdagangan semacam ini? Apakah bisa disebut juga sebagai DP salah? Oke, baik. Saya kan dulu tadi dua dengan kita ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah ini namanya hedging namanya ya. Iya. Jadi dia bayar di awal dengan harapan aman dari perubahan harga, gitu kalau saya ya. Jadi gitu ya. Oke.
Yaitu kalau kita membayar di muka tunai, kemudian barangnya nanti datang pada waktu berikutnya, itu kategorinya salam. Boleh, ya. Walaupun tujuannya macam-macam, misalkan untuk dapat harga lebih murah, ya kan? Atau untuk aman dari perubahan harga, itu kan tujuan namanya kan? Sah, nggak apa-apa. Ya, ibaratnya saya belinya harga hari ini, walaupun dapat barangnya 6 bulan lagi kan begitu. Gitu kan betul ya? Ya, jadi saya beli harga hari ini, bayar harga hari ini, ya, walaupun dapat barangnya 6 bulan lagi. Karena kalau saya nanti belinya 6 bulan lagi, harga mungkin naik. Itu kan bukan tujuan, ya kan? Arti tujuannya supaya kita dapat harga terbaik itu harga hari ini, atau tujuannya supaya harga lebih murah. Nah, itu kan ada tujuan kan? Nah, dalam fikih muamalah, ya, tujuan itu tidak menjadi unsur penentu hukum. Maksudnya bukan nggak sama sekali ya, bukan nggak sama sekali jadi penentu ya. Saya ulangi lagi, dalam contoh seperti ini itu tujuan hanya tambahan, bukan substansi. Tambahan bukan substansi. Intinya telah terjadi pembeli membayar di muka tunai, penjual menyerahkan barangnya di waktu mendatang, kan begitu intinya. Nah, itu namanya baik salam, hukumnya boleh. Nah, pertanyaannya tadi yang pertama, ada batas waktu enggak? Kan begitu. Secara aturan nggak ada. Kenapa? Karena kalau ada standarnya apa? Kan repot. Kan tergantung jenis barangnya. Ada yang barang seminggu bisa dihantarkan, ada yang butuh waktu 6 bulan kan begitu. Tergantung kan? Ya makanya nggak ada batasannya. Kenapa? Karena nggak mungkin dibatasi. Nggak boleh lebih dari 6 bulan. Lah kalau emang barangnya baru bisa ada 12 bulan lagi gimana? Ya kan? Kan begitu ya? Nah, jadi makanya dalam Islam nggak dibatasi, yang penting disepakati kapan. Itu yang penting ya. Nanti kan ada masa penagihan. Kan kalau udah jatuh tempo kan ditagih kan. Nah kalau udah jatuh tempo kan nggak bisa ditagih gitu. Ya jadi nggak ada batas kapan ya, tapi yang penting harus disepakati kapan. Mudah-mudahan kejawab yang pertama ya. Nah yang kedua, kita beli rumah, inden, ya, bayar sebagian. Berarti kalau kita bayar sebagian, kita ngutang sama developer ngutang rumah sama kita, kan begitu? Betul kan? Karena ketika akad kita nggak nerima rumah, ketika akad developer nggak nerima uang, gitu kan? Nah maka di sini namanya bukan jual beli, tapi ada solusinya. Nah, ada solusinya nih, ya kan? Baik salam juga bukan, karena kamu disyarat. Baik salam kan harus bayar tunai, rumahnya nanti. Atau sebaliknya, rumah kita terima, bayarnya cicil, kan gitu kan? Ini rumah ready stock. Kalau ready stock kan jadi masalah, selesai urusan. Ready stock, stoknya ada, siap. Akad terima kunci, kan begitu ya? Ya, bayar 10%, bapak terima kunci, sisanya cicil. Nah itu nggak ada masalah udah, karena udah terima kunci, udah nerima barang namanya. Nah ini bagaimana rumahnya belum, bayar juga cicil. Maka akadnya namanya bukan baik salam, namanya istisna. Ada lagi nanti ya, setelah ini kita bahas istisna nanti. Ya, ada. Gimana skemanya, gimana aturan-aturannya? Nah kita bahas nanti pertemuan yang akan datang. Itu solusinya gitu ya. Jadi kalau jual beli rumah, atau kita beli rumah, rumahnya belum jadi, belum jadi. Berarti ya kan, developer berhutang rumah, kita berhutang uang kan gitu. Berarti kan hutang sama hutang kan? Nah hutang kan nggak boleh. Nah, tapi gimana kalau nggak ambil sama sekali? Ini kan kebutuhan, ya. Kenapa kalau kita beli sekarang harga lebih murah? Ya, kalau kita belinya di stok bisa lebih mahal kan begitu. Nah, apalagi kita ngumpulin duit dulu sampai banyak. Kapan beli? Ya kan gitu. Ya kan? Nah, tetap ada solusinya. Namanya istisna. Ya. Jadi insya Allah setiap muamalah dalam Islam itu kalau ada yang dilarang pasti ada yang boleh. Gitu ya. Ada jalan keluarnya, nggak tertutup, nggak ada semua muamalah. Sebenarnya mengatakan semuanya pasti ada. Ya. Kenapa? Karena memang Islam untuk menjawab kebutuhan, gitu ya, untuk menjawab kebutuhan. Nah itu tugas ulama atau mengkaji. Ya. Selama itu kebutuhan, nanti ulama mengkaji. Kalau emang seperti ini nggak boleh, nah, bolehnya gimana? Ya kan, solusi. Kan gitu kan seperti itu ya. Makanya kayak tadi
Ini penjual nggak punya modal, tapi dia pengen dagang. Nah, gitu ya. Ya udah, namanya salam. Nah, gitu ya. Maka disebut Rasul mah. Nih, saya modalin. Nah, kan gitu kan. Gitu. Nanti sama-sama untung. Penjual untung dapat modal di awal, pembeli untung dapat harga lebih murah, kan gitu. Apalagi tadi ya, yang istilah hedging tadi kan. Berarti kan dia untung, dapat harga minyak hari ini, walaupun nerimanya 6 bulan lagi. Sama-sama untung kan? Gitu. Maka tetap dikasih solusi, namanya baik salam, tapi ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Harus bayar tunai di muka. Ya, harus tunai. Ya nanti kalau yang masalah rumah itu namanya istisna. Nah kita bahas insyaallah pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan dijawab Pak ya. Ya silakan lagi. Ya. Dua pertanyaan satu lebih agak berbeda topik. Yang pertama dalam konteks bagi salam ini kalau dihubungkan dengan apa namanya jual beli yang biasa di dropshipper, Iya. jual beli yang biasa dilakukan umumnya di online ya. Jadi si penjual ini kan belum memiliki barang, Iya. tapi dia nanti akan membeli barang ke sumbernya. Gitu. Pada Setelah saat ada yang beli. dan itu tadi secara detail disampaikan barangnya ini gambarnya ada sedikit jelas lagi. Iya. Tapi dia belum membeli barang. Pada saat ada pembeli, gitu. Dan tadi dia disampaikan juga bahwa pembelian ini dengan PO, misalnya purchase order, selama misalnya katakan 2 minggu. Iya. Nah kemudian pembeli membeli itu kan di marketplace, jadi si penjual ini dia beli dari sumber barang, gitu, Iya. dan langsung dikirim ke pembelinya. Ya. Nah itu apakah Pembeli akhir. bisa di sebagai bayi salam ini? Oke baik. Ya misalkan saya nih, saya jualan barang online, ya kan? Padahal yang saya jual saya nggak punya, belum saya punya, gitu kan? Tapi saya ada tempat buat beli dan belum saya beli, karena saya nunggu orang yang beli dulu, kan gitu ya. Nah, berarti ada pembeli akhir, kemudian saya pembeli untuk menjual, ada penjual, kan gitu, ya kan? Nah kalau akadnya pembeli akhir membeli dari saya. Oke, habis itu saya beli dari penjual utama. Kalau seandainya barangnya langsung dikirim dari penjual utama ke pembeli akhir, nah itu yang nggak boleh. Harus lewat saya dulu barangnya. Kalau itu sebagai wakil, Nah, itu adalah solusinya. Maka coba gini, maka akadnya antara saya dengan penjual utama itu bukan jual beli. Berarti saya bukan membeli dari pemiliknya. Ini solusinya ini namanya nih. Kalau kayak tadi berarti kalau akadnya jual beli nggak boleh. Kenapa? Karena kalau saya yang menjual, berarti saya harus menyerahkan barang. Harus saya yang menyerahkan karena saya menjual. Bapak sebagai pembeli akhir, berarti nerimanya dari saya, bukan dari jual pertama. Itu kalau akadnya jual beli. Paham ya? Nah, solusinya maka saya hanya sebagai perantara atau wakil atau bisa juga namanya simsar. Bahasa fikihnya simsar. Broker, perantara. Jadi sama aja yang menjual beliau, bukan saya. Saya cuma mencarikan pembeli. Nah, begitu bahasanya. Paham ya? Saya cuma mencarikan pembeli. Nanti saya dapat fee, dapat bagian. Nah, begitu solusinya ya. Jadi akadnya bukan jual beli berarti. Tetap ada solusinya tadi saya katakan ya. Berarti solusinya bukan akadnya bukan akad jual beli, tapi apa? Akadnya perantara. Wakil. Saya kepanjangan tangan dari pemilik utamanya. Saya cuma mencarikan pembeli, kan begitu bahasa sederhana ya. Saya mencarikan pembeli. Berarti saya cuma nyari pembeli doang, dapat pembeli lewat saya. Karena lewat saya nanti dapat fee, kan begitu. Hah? Kenapa? Iya, mungkin seperti itu. Iya, pemasaran. Nah seperti itu nggak apa-apa.
Loh, bedanya apa dong Ustaz? Bedanya nanti masalah tanggung jawab. Kalau saya yang menjual, maka saya bertanggung jawab sampainya barang ke pembeli akhir. Oke? Tapi kalau saya sebagai perantara, saya nggak bertanggung jawab sampainya barang. Tetap pemilik pertama yang tanggung jawab, karena saya cuma nyari pembeli. Tugas saya cuma nyarikan pembeli. Dapat pembeli, saya buat fee. Udah begitu aja. Nah itu substansinya begitu. Itu bedanya ya. Misalnya udah sih, begitu ya. Ini kalau tadi masalah akad ya, akadnya itu antara saya dengan si pemilik barang atau saya dengan Dua-duanya. dua-duanya. Iya. Itu akad terpisahkan ya. Iya. Oke. Terus tanggung jawab tadi, tanggung jawab barang kan saya kita sebagai penjual. Gitu. Saya bilang apa namanya ke sana ke si sumber barang. Ini memang akadnya adalah akad apa istilahnya tadi dropshipper. Iya. Jadi saya sebagai dropshipper Anda itu akan membeli ke Anda dan Anda tolong kirim barang tadi pada saat nanti ada pembelian, kirim barang ke alamat pembeli. Iya. Gitu. Itu udah bisa dianggap sebagai wakil nggak sih? Oke, baik. Nah ini yang saya katakan. Jadi ulama tuh berdebatnya di sini. Saya tuh mestinya ada serah terima yang hakiki, bukan yang formalitas. Mestinya begitu. Nah itu ulama beda pendapat tadi kita bilang ya. Ada mengatakan harus substansi yang benar-benar saya terima barang, tapi ada mengatakan formalitas boleh. Yang penting apa? Tanggung jawabnya. Nah, misalnya gini, oke, pemilik barangnya lah yang menyampaikan, tapi tetap saya bertanggung jawab sampai harganya. Kan begitu? Ya kan? Kan begitu ya? Tetap saya bertanggung jawab. Nanti kalau nggak sampai kepada pembeli akhir, saya akan ditagih atau dituntut, bukan penjual pertamanya. Misalkan begitu dia akannya, begitu. Nah ini mungkin ulama ada yang membolehkan karena jelas siapa yang bertanggung jawab. Karena yang penting kan bertanggung jawab kan? Kan pembeli akhir nanti kalau nggak sampai nuntutnya ke siapa? Kan begitu kan? Nggak boleh saya melemparkan kesalahan ke mereka. Loh kok nggak diantar? Karena itu tugas saya kantor, begitu. Makanya di sini yang paling penting adalah siapa yang bertanggung jawab sampainya barang tadi kepada pembeli akhir. Nanti ulama beda pendapatnya dari situ. Nah boleh aja kita mengambil yang lebih mudah selama tujuan tercapai. Tujuannya barang sampai selamat. Jika nggak sampai ada yang bertanggung jawab, nah begitu aja sudah. Ya, nanti boleh kita ngambil solusi yang lebih mudah. Karena dalam muamalah itu boleh ya kita ngambil pendapat yang lebih mudah itu boleh. Ya, jika ada dua pendapat atau lebih sulit, yang atau lebih mudah, boleh kita ngambil yang lebih mudah. Ya, selama tujuan tercapai. Ya, jadi nggak ada dirugikan, nggak ada dizolimi. Nah itu yang paling penting itu, seperti itu. Ya, karena hukum itu kan diatur untuk melindungi. Ya, berarti kalau terlindungi selesai. Yang begitu ya, seperti itu. Benar dijawab ya. Nah, artinya memang boleh-boleh aja, tapi harus ada pernyataan ya. Bahwasanya saya yang bertanggung jawab sampainya barang kepada pembeli akhir. Gitu. Bukan penjual pertama. Jadi saya berjawab, kalau nggak sampai saya berjawab. Gitu. Nah itu kalau kita mengambil yang mudahnya begitu. Tapi kalau yang pendapat yang lebih ketat tadi, ya saya harus nerima dulu, baru saya serahkan. Karena emang teks hadisnya begitu. Ya teks hadisnya memang begitu ya. Nerima dulu baru jual. Ya, nerima dulu baru jual. Ya. Nah nerima itu kan nggak mesti kita pegang, tapi yang pasti kita yang bertanggung jawab. Seperti yang kita bahas kemarin ya, masalah tanggung jawab itu. Benar-benar dijawab ya. Oke. Satu lagi. Masih lagi? Masih silakan. Ini soal tadi apa namanya utang piutang tadi ya. Apa harus pasti waktunya nih. Ditentukan. Iya ditentukan waktunya pasti. Nah, Ada pasti apa nih? Pasti waktunya. Kalau pasti kita nggak mungkin, karena kan dalam Islam akidahnya kan insya Allah. Tapi ada komitmen bukan pasti. Komitmen. Nah, komitmen yang bukan pasti ya. Jadi kamu bilang pasti saya bayar besok. Nggak boleh, mana nggak boleh kita bilang begitu. Karena orang mukmin nggak boleh mengatakan pasti besok. Orang mukmin mengatakan insya Allah, tapi komitmen. Saya berkomitmen akan bayar tanggal sekian, nah, begitu. Kalau tidak ditentukan waktu tanggalnya, misalnya saya akan membayar jika saya memiliki keluangan dana misalnya, itu boleh? Nggak boleh.
Karena itu melemahkan komitmen. Kalau kita kasih tanggal, kita akan terdorong untuk tepat waktu. Kalau saya punya duit, ya udah nyantai aja kan kalau punya duit. Berarti kalau nggak punya duit kan tuntut dong. Nah itu yang nggak bolehnya begitu. Karena nanti orang yang berutang jadi nggak komitmen, jadi nggak terdorong untuk bayar utang. Kenapa? Ya sepakatnya kalau punya uang bayar kan begitu. Berarti kalau belum punya uang belum wajib bayar. Jadi nyantai aja kan begitu. Nah jadi nggak terdorong, tetap wajib disebutkan kapannya. Supaya apa? Supaya ada komitmen. Walaupun nanti ketika jatuh waktunya nggak bisa, nah baru nanti ya dibikin jadwal baru, begitu, gitu ya. Itu alasan pertama. Alasan pertama kan komitmen. Alasan kedua adalah hukum juga. Hukum. Masalah apa? Masalah zakat. Kalau orang berutang sama kita, ya belum jatuh tempo, ya maka utang tersebut nggak kita hitung zakatnya. Harta kita ada 100 juta, tapi 20 juta di tangan orang. Oke? Nah, kalau belum jatuh tempo waktu tadi, maka yang 20 juta kita nggak zakatkan. Kita nggak hitung tuh zakatnya, karena masih di tangan orang. Tapi kalau sudah jatuh tempo, ya, dan yang berutang sudah mampu membayar, walaupun belum kita terima, kita hitung zakatnya. Nah itu bedanya di situ. Makanya penting ya, masalah utang piutang tentukan waktu penting ya. Jadi bukan sekedar basa-basi, enggak. Kapan bayar? Tanggal sekian. Udah pakai tanggal, jangan pakai bulan depan dong itu. Pakai tanggal. Karena Al-Qur'an kata ila ajalin musamma. Ajalin musamma disebutkan. Ya. Adapun nanti pada waktu yang ya ditentukan dia nggak mampu, nah baru pakai ayat berikutnya. Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisar. Kalau pada jatuh waktu tempo dia sulit membalas, melunasi, tunda lagi. Dijadwal ulang kalau bahasa utang gitu ya. Ya, kan dijadwal ulang kan gitu. Nah, dijadwal ulang begitu. Jelas ya? Ya tetap ya, utang piutang itu ditentukan kapan pembayarannya. Ya. Pertama, agar yang berutang punya komitmen untuk melunasi. Yang kedua juga ada kaitan hukumnya. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan datang kita akan bahas tentang tadi yang Bapak tanya, namanya istisna. Ya, nanti akan diteruskan Insya Allah pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.